pagi-pagi, semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Kembali bertemu dengan saya Nofri Simanjuntak di Sersan Sukses TTS, serius tapi santai dan sukses trading tenang senang, baik dalam forex, gold, dan bisa juga saham. Ini memasuki episode ke-21, di mana Sersan Sukses bersama saya konsisten hadir tiap hari Minggu jam 7 sampai kira-kira jam 9 malam. Tetapi akhir-akhir ini kita jarang sekali live karena biasanya hari Minggu sering menghadapi masalah koneksi internet yang sangat lambat sehingga saya tidak bisa upload. Jadi kali ini pun saya rekam dulu dan langsung saya upload. Semoga ini tidak mengurangi manfaat dari apa yang saya sampaikan. Karena secara prinsip, kalau misalkan direkam dulu, perbedaannya hanyalah saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tetapi mengenai market review dan market forecast 1 minggu ke depan di beberapa pair, misalkan di Euro USD, GBP USD, AUD USD, Gold, dan lain sebagainya, tetap saya sampaikan. Oke, kita intro dulu sebentar. Yes, 1 minggu yang lalu pergerakan market masih karena pengaruh-pengaruh kalau kita kaitkan dengan kalender ekonomi atau berita, itu berkaitan dengan soal vaksin COVID, dan yang kedua soal stabilitas politik Amerika yang mulai lebih kondusif setelah ada indikasi Trump menerima kekalahannya dan mulai mempersiapkan langkah-langkah penyerahan kekuasaan sebagai seorang presiden kepada Biden. Ini juga yang menyebabkan secara umum gold melemah. Tetapi perlu Anda perhatikan dan nanti kita lihat chart, melemahnya gold ini bukan karena menguatnya dolar secara keseluruhan. Kenapa? Nanti juga sekali lagi bisa kita perhatikan bahwa melemahnya gold dalam tanda kutip ini murni karena goldnya sendiri, bukan karena pergerakan dolar atau DXY atau dolar indeks yang menguat. Karena Euro USD masih menguat, kemudian juga GBP USD kalaupun melemah terbatas, AUD USD, NZD USD, hampir semuanya pair-pair yang berkaitan dengan USD yang major itu menguat. Nah itu, kemudian untuk 1 minggu ke depan dari mulai tanggal 30 November, hari Senin, di mana itu merupakan hari terakhir untuk candle monthly, hari Selasa atau lusa, kita sudah masuk Desember, sehingga monthly closing, dan ini juga perlu kita perhatikan, gerakan market minggu depan itu akan didominasi oleh karena adanya pengumuman suku bunga yang diprediksi tidak akan turun alias tetap. Dan selanjutnya seperti biasa, isu terkuatnya di minggu pertama adalah yang berkaitan dengan data ketenagakerjaan Amerika, di mana di internal komunitas TTS disebut Jumat Keramat karena diumumkan 3 data, yaitu pertama NFP itu sendiri, kemudian kedua tingkat suku bunga, dan yang ketiga itu berkaitan dengan upah buruh per jam. Jadi isu terbesar berkaitan dengan kalender ekonomi adalah di hari Jumat ini. Kalau berkaitan dengan berita ekonomi, terus terang tentunya kita tidak tahu, mengingat berita-berita ekonomi seperti
kemajuan dalam hal vaksinasi COVID-19 itu sifatnya bukan merupakan kalender yang tetap. Sebelumnya saya juga memberikan informasi kepada Anda, apa yang saya sampaikan bisa Anda perhatikan di minggu lalu, hampir rata-rata itu sesuai dengan yang sudah diprediksi. Anda bisa misalkan melihat channel YouTube saya ya, kemudian Anda bisa lihat ini daftar videonya. Anda bisa lihat juga mengenai tersan sukses yang minggu lalu. Ini di sini saya sudah bikin semacam screen-nya. Anda tinggal klik aja kalau Anda mau memperhatikan apa yang saya sampaikan dalam kaitannya dengan dolar indeks ini, kemudian Euro USD, GBP USD, Gold. Nanti juga yang ini akan saya buat scan-scannya sehingga mempermudah Anda. Rata-rata itu sesuai dengan forecast. Silahkan Anda cek. Jangan lupa juga kalau Anda ingin menonton video-video yang saya rekomendasikan, Anda bisa klik ini. Di sini ada playlist. Nah, ini sudah merupakan sebuah pilihan. Ada playlist mengenai sersan sukses, ada playlist mengenai live trading, ada juga mengenai belajar trading 15 menit yang sudah memasuki sesi ke-13 dari total 14. Jadi silahkan Anda cek. Sebagai tambahan informasi juga, kalau Anda ingin mengetahui playlist saya supaya belajar bisa lebih terstruktur, dimulai dari mindset, kemudian time management, money management, baru masuk analisa teknikal, dimulai dari trend, support and resistance, analisa fundamental, dan lain sebagainya. Silahkan Anda cek di playlist. Jangan lupa juga untuk kalau Anda misalkan merasakan manfaat dari apa yang saya sampaikan dan Anda belum subscribe, Anda subscribe, kemudian Anda like jika suka, kemudian jangan ditonton jika tidak suka, bagikan. Di sini dibagikan, bisa Anda ke Facebook, bisa ke LinkedIn, dan lain sebagainya, supaya video-video yang saya sampaikan itu bisa direkomendasikan oleh YouTube sehingga diletakkan di depan, mengimbangi video-video penawaran-penawaran yang sebetulnya hanya janji-janji kosong, duduk diam dapat duit dolar, kemudian juga di buy naik, jalan-jalan di sell turun beli mobil, itu yang banyak direkomendasikan karena pada prinsipnya orang senang sekali dengan penawaran-penawaran cara cepat, cara mudah, dan lupa bahwa untuk bisa sukses dalam bidang apapun perlu waktu, tenaga, pikiran, dan juga dana. Ya, buat Anda yang belum memiliki account TradingView, tidak ada salahnya Anda buat, dan itu gratis. Kemudian juga TradingView yang saya gunakan itu yang berbahasa Indonesia, jadi di depan sini ada id.tradingview.com. Nah itu ya. Nah ini account saya. Ingat, salah satu aktivitas trading adalah memantau analisa para profesional untuk kita jadikan bahan, satu, referensi, dua, informasi, ketiga, komparasi. Komparasi itu perbandingan. Dan para profesional yang Anda ikuti ide-idenya itu usahakan yang before after-nya itu jelas, sehingga kita bisa belajar yang belum terjadi dan sudah terjadi. Jangan meminta antara belum terjadi dengan terjadi 100% benar. Cukup 70 atau 60% saja, dengan catatan RR-nya minimal 1:1. Oke, sekarang kita lihat mengenai DXY. Ini chartnya. Seperti saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa dolar indeks masih besar kemungkinan untuk turun, dan itu diperkuat dengan minggu ini dia breakout ke bawah area support yang hijau ini. Silakan Anda lihat video minggu lalu. Chartnya masih sama dan terjadi breakout ke bawah, sehingga ada potensi dolar indeks
akan bergerak lebih rendah lagi menuju support berikutnya. Sekarang, seperti saya sampaikan tadi hari Senin, terakhir untuk monthly, serasa sudah berganti dengan candle yang baru karena memasuki bulan Desember. Berarti tidak ada salahnya kita juga mulai memperhatikan monthly. Untuk monthly sendiri, target penurunannya kira-kira di EMA 200 seperti ini ya. Nah ini, EMA 200 itu nilainya kira-kira, nah ini, 90949. Intinya atau prinsipnya, dolar indeks masih ada potensi mengalami penurunan terhadap terutama mata uang atau forex, bukan terhadap gold. Nanti kita lihat sendiri goldnya. Nah itu kesimpulannya. Kenapa? Karena di daily area support itu sudah di breakout ke bawah. Nah ini. Itu saja untuk dolar indeks. Jangan lupa bahwa dolar indeks ini secara prinsip berpengaruh sangat besar terhadap euro karena di dalam dolar indeks 60%-nya euro. Sekarang kita masuk ke euro. Nah ini, seperti saya sampaikan juga di minggu lalu, saya memperkirakan minggu lalu di H4, bisa sekali lagi Anda lihat chartnya, dolar indeks, euro USD turun dan kemudian akan melanjutkan kenaikannya, dan sekali lagi itu terjadi. Kenaikan dolar indeks sendiri itu membreakout high sebelumnya yang ini, tetapi pergerakan naiknya mungkin terbatas selama tidak berhasil membentuk new high yang baru yang di atas high sebelumnya di sini. Jadi high sebelumnya di sini itu kira-kira 1.2012. Nah, ini. Jadi kita perhatikan ke depan, kalau sampai ternyata tidak berhasil, alangkah baiknya breakout atau closing candle-nya di atas 1.2012, ada potensi euro USD akan koreksi turun dulu. Kita lihat dulu di monthly, seperti tadi dolar indeks juga. Nah ini, di monthly sendiri, euro USD itu tertahan di EMA 200 yang sudah pernah diuji. Definisi diuji adalah pertama, didekati, kedua, bisa disentuh, ketiga, bisa ditembus, tetapi closing candle-nya gagal menembus. Itu definisi diuji. Nah, beberapa kali EMA 200 ini juga di monthly diuji, terutama jika ini bulan November, pernah diuji juga bulan 9 atau September dan Agustus. Jadi makanya kalau kita lihat di D1, ini sekali lagi rawan untuk koreksi ya. Kalau saya sih memperkirakan untuk euro USD 1 minggu ke depan itu akan naik sedikit. Nah ini, tetapi mungkin pada saat terjadi NFP, euro USD kembali melemah. Mungkin, dan ini prediksi ya. Ini di luar soal entry-nya di mana, itu belum. Itu menunggu nanti market open hari Senin sampai dengan hari Jumat mendatang. Jadi kira-kira seperti ini forecast map-nya. Nah ini, kemudian ada potensi turun. Nah ini. Kira-kira kalau dia mengalami penurunan dan itu sebetulnya masih merupakan sebuah koreksi,
Kemana? Kita perkirakan pertama ada potensi dia mengalami hambatan di area sini. Kenapa? Karena ini ada trendline. Kemudian juga di sini ada area yang merupakan high sebelumnya. Jadi saya berikan gambaran seperti ini. Jadi dia naik dan kembali turun ke sini. Nanti kita pantau lagi, dan ini berkaitan tentunya sekali lagi dengan hari Jumat di mana data ketenaga kerjaan sebanyak 3 buah tersebut diumumkan. Jadi kesimpulan untuk Euro USD 1 minggu ke depan, masih ada potensi kenaikan sedikit, kemudian akhirnya dia akan turun atau koreksi. Nah, koreksinya ini, kalau data-data NFP itu bagus, akan cukup dalam, tetapi jika data-data NFP itu justru tidak cukup bagus alias jelek, 3 datanya jelek, Euro USD berpotensi untuk kembali naik dan membentuk high yang baru yang di atas high sebelumnya, yakni ini. Sekarang kita masuk ke GBP USD. GBP USD di minggu lalu saya mencegah Anda untuk buy dengan target profit ratusan pip. Kenapa? Karena ada area resisten ini. Nah, ini area resisten yang tentunya menahan pergerakan GBP USD untuk naik. Di samping secara fundamental, persetujuan atau deal mengenai Brexit sendiri masih tetap alot. Ke depan atau 1 minggu ini, sama seperti Euro USD, saya memperkirakan bahwa GBP USD akan turun dulu, kira-kira seperti ini, baru melanjutkan kenaikannya. Sekali lagi, sama seperti Euro USD, penurunannya itu bisa cukup dalam jika didukung data NFP yang bagus, tetapi penurunannya terbatas jika ternyata data-data yang berkaitan dengan hari Jumat nanti itu justru kurang bagus, dan itu tentunya membuat dolar akan melemah dan mengakibatkan pasangan lawannya seperti Euro dan GBP serta yang lain akan menguat. Nah, ini Fibonacci-nya bisa kita gerakan ke sini karena dia sudah membentuk high yang baru. Nah, ini kira-kira kalau kita menggunakan Fibonacci di daily, nah ini ya, ini saya bikin hijau karena daily. Nah, ini kira-kira di area 61,83057 ini boleh Anda buy dengan asumsi sekali lagi koreksinya cukup dalam, tapi kalau koreksinya tipis-tipis, ingat berkaitan dengan NFP yang misalkan kurang bagus sehingga dolar melemah, mungkin koreksinya hanya sekitar ke 38,2 ini. Kita lanjut ke Australian dollar ya. Australian dollar ini agak rawan terjadi koreksi, potensi ya, belum terjadi double top, sama atau mirip sebetulnya dengan GBP USD tadi. Jadi kita yang sederhana-sederhana saja, nggak usah terlalu complicated, bahwa di dalam trading forex gold ada pattern.
pattern-pattern yang sederhana itu double top, double bottom, triple bottom, kemudian head and shoulder, inverse head and shoulder. Pattern-pattern ini sering terjadi, dan pattern-pattern ini akurasinya makin baik jika didukung oleh tren yang searah. Nah, kalau kita bicara Australian dollar atau AUD USD, trennya naik, sehingga sebetulnya potensi-potensi double top ini akan semakin berkurang akurasinya, alias berpotensi untuk di breakout sehingga dia membentuk new high. Contoh, misalkan pada saat ini market naik, terjadi breakout, dan dia koreksi, akhirnya dia membreakout ini lagi menuju high yang lebih tinggi. Jadi hati-hati memaknai pola double top, double bottom. Nah, sekarang kalau saya perhatikan ini, belum terjadi koreksi yang cukup signifikan. Artinya, sekali lagi, mungkin saja ini terjadi koreksi dulu, baru akhirnya dia membreakout top ini, sehingga membentuk high yang baru. Jadi kalau kita lihat ya, kira-kira gerakannya belum ada koreksi yang signifikan di sini. Paling tidak ya, kalau dia turun ke arah sini dulu, ini merupakan area support, baru akhirnya dia kembali naik. Jadi kira-kira forecast map-nya itu seperti ini di daily ya. Ini kemudian sekali lagi, koreksi ini nanti cukup dalam atau tidak berkaitan dengan NFP hari Jumat. Ini mengenai AUD USD yang sangat sederhana dulu. Lanjut, sekarang kita masuk USD JPY. Tren USD JPY seperti kita ketahui bersama adalah bearish. Kenapa? Saya ulang sedikit. Yang sangat sederhana sekali yang pernah saya sampaikan berkaitan dengan tren, closing candle berada di bawah semua EMA, kemudian EMA 10 berada paling bawah. Jadi, trennya masih turun. Tapi ingat, di dalam penurunan sebuah tren, termasuk juga kenaikan, tentunya ada koreksi-koreksi. Berkaitan dengan USD JPY sendiri, besar kemungkinan masih akan turun kira-kira ke sini. Kenapa ke sini? Karena ini ada low sebelumnya. Ini yang sederhana dulu sekali lagi. Dan kalau Anda ingin mengkaitkan dengan misalkan trend line, Anda bisa tarik ini. Kemudian Anda tarik ini ke sini. Terproyeksikan dari mulai sini ke depan, ini juga akan menjadi sebuah support. Oke, jadi kira-kira seperti apa untuk minggu depan? Tetap akan turun. Lanjut, mengenai Euro JPP dan GBP JPY sebagai dua pair cross atau tidak mengandung US dollar yang saya pilih, langsung saja saya sudah memberikan ide Euro JPY dan GBP JPY. Anda bisa lihat, ini langsung saya tampilkan ya. Ini saya sedang menunggu terjadinya potensi hidden bullish divergence di H4, baik itu Euro JPY atau GBP JPY. Kalau kita jalankan ini,
belum terjadi penurunan dan dia malah naik. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau dia malah naik dan order kita atau misalkan keinginan kita belum terpenuhi, tetap kita tunggu karena kenaikan Euro JPY pun saya melihat terbatas mengingat ini ada top sebelumnya. Sehingga forecast ini masih berlaku, kemungkinan dia akan naik, tertahan di top sebelumnya atau tertahan di resistant trendline ini, akhirnya dia akan turun. Dan turunnya ini kira-kira ke 50% Fibonacci yang kita tarik dari low ke high di sini. Di sini juga ada trendline dan di sini juga ada EMA 100. Jadi ada 3 support di sini. Oke, jadi kita tunggu untuk buy di area sini. Demikian juga dengan GWP JPY. Sama saja. Trennya itu naik. Oleh karena prinsip kita follow the trend by bidding, karena naik berarti kita mau buy, tapi kita bidding atau menawar, tunggu dia koreksi turun. Sebelumnya sudah saya posting ide ini, dan GBP JPY ada penurunan sedikit, dan ini tidak sesuai dengan Euro JPY tadi yang langsung naik. Jadi GBP JPY masih ada potensi langsung turun tanpa naik dulu untuk mengejar high sebelumnya seperti Euro JPY tadi. Dia turun, kita tunggu saja apakah nanti di H1 atau H4 setelah turun ada pembalikan tren, misalkan bullish pin bar atau bullish engulfing di H4 atau H1. Nah ini, kira-kira forecast map-nya seperti ini. Dan ini ada support trendline, support Fibonacci, support yang merupakan area swap. Nah ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi berkat. Selanjutnya kita akan bertemu di Belajar Trading 15 menit di hari Selasa dan Rabu jam 7 malam. Dan hari Kamis, minggu pertama kita akan live trade 1 hari sebelum NFP. Terima kasih, tetap lakukan trading yang aman, nyaman, dan profit sampai tujuan atau trading tenang-senang. Nofri Simanjuntak.